berserulah kepada Tuhan. Saya akan berbicara dari Mazmur 107. Mazmur 107 itu ada yang memberi judul Strong and Powerful Prayer to Break All Spiritual Barriers. Jadi satu doa yang kuat, yang powerful itu dapat menghancurkan rintangan-rintangan spiritual. Nah, itu salah satu judul ya yang bisa diberikan kepada Mazmur ini. Perhatikan bahwa sebenarnya kitab Mazmur itu terdiri dari 5 jilid. Mungkin sudah banyak yang belum tahu. Tapi itu sebenarnya sudah ada dalam Alkitab. Jadi ada 5 jilid. Jadi 150 pasal itu dibagi menjadi 5 jilid. Nah, jadi kalau Mazmur 107 itu adalah jilid kelima. Jilid kelima itu Mazmur 107 sampai 150. Berarti bagian terakhir jilid kelima. Jadi Mazmur 107 ini adalah Mazmur yang pertama dari jilid kelima. Nah, perhatikan karena setiap Mazmur yang pertama itu mempunyai satu signifikan yang khusus. Misalkan Mazmur 1. Itu adalah Mazmur yang pertama dari jilid yang pertama tentunya. Kita tahu Mazmur 1 itu betapa luar biasanya. Nah, demikian juga Mazmur 107 saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Karena Mazmur ini adalah Mazmur yang pertama dari jilid kelima. Untuk itu maka kita mau bersama-sama mempelajari Mazmur ini. Sebagai gambaran bahwa di dalam Mazmur ini ada 3 hal tentang Tuhan, tentang Allah yang bisa kita pelajari. Yang pertama bahwa Allah adalah Allah yang menebus kita. Ya, itu mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah Allah yang mendengar seruan doa kita. Yesus mendengar, Dia mendengar seruan doa kita. Dan yang ketiga, Allah adalah Allah yang membuat mujizat. Allah yang mampu menolong, memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Nah, mari sekarang kita lihat dulu bagian yang pertama dari Mazmur ini. Ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara, dan dari selatan. Jadi yang pertama-tama kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang menebus manusia. Dan saudara dan saya adalah umat-umat apa? Ketebusan. Apa arti menebus? Kalau bicara menebus itu pasti ada bayar harga, betul? Kalau saudara menebus barang yang digadaikan, saudara harus membayar. Kalau saudara menebus sertifikat yang disekolahkan, saudara harus bayar uang sekolahnya. Mengerti maksud saya? Menebus itu harus ada harga yang dibayar. Nah, itulah Allah saudara dan saya. Dia menebus kita itu bukan tanpa harga yang dibayar. Allah itu kuasa lalu semenang-menang tidak. Kita ditebus. Ditebus dari apa? Tentu dari dosa. Ditebus dari kuasa iblis. Kita ditebus dengan harga yang sangat-sangat mahal. Yaitu dengan darah yang tidak bercacat celah. 1 Petrus pasal 1 berkata, kita bukan ditebus dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah yang tidak bercacat celah. Satu-satunya darah di dunia yang tidak tercemar oleh dosa. Yaitu darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara, kita harus ingat, kita menjadi anak-anak Allah itu bukan hal yang mudah. Kita menjadi anak-anak Allah karena Allah sudah menebus kita, membeli kita. Dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Nyawanya, nyawa daripada putranya yang tunggal harus diberikan. Jadi kita bersyukur, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Sudah harus ingat itu, bahwa sampai kapanpun jangan lupakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Nah, jadi orang tebus itu luar biasa. Saudara yang mungkin pernah merasakan bagaimana dikejar-kejar hutang, karena mungkin saudara pernah pinjam uang dengan jaminan lalu kredit macet, saudara bisa tahu itu rasanya gimana. Jadi saudara betapa luar biasa
ditebus itu. Dan saya percaya Tuhan akan menebus kita juga. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua yang saya katakan tadi bahwa Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Jadi di bagian yang kedua ini agak panjang karena di situ ada 4 kelompok manusia. Yang pertama dikatakan ada orang-orang yang sedang tersesat. Yang kedua ada orang-orang yang sedang terbelenggu. Yang ketiga ada orang-orang yang sedang sakit. Dan yang keempat ada orang-orang yang sedang menghadapi badai. Kalau ada di antara kita yang mengalami salah satu dari situasi ini, percayalah bahwa Tuhan mau menolong saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Nah, mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang sedang tersesat. Saya bacakan saja dengan cepat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai di kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Haleluya. Jadi di kelompok yang pertama ini kita melihat ada orang-orang yang tersesat. Mungkin kita pernah tersesat ya, baik secara jasmani, secara rohani. Orang tersesat itu gak enak saudara. Cemas, bingung, khawatir, takut. Jadi ada orang-orang yang tersesat di padang belantara. Wah, apalagi di padang belantara. Saudara. Orang yang tersesat itu gak enak. Jadi ini gambaran dari orang yang tersesat yang tidak menemukan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Saya percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah jalan yang lurus. Di dalam Kisah Para Rasul, kekristenan disebut jalan lurus. Dan dikatakan mereka mencari-cari sampai mereka putus asa. Mereka lemah dan lesu, lapar dan haus akan kebenaran. Tapi Tuhan baik. Tuhan juga berkata, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Mungkin pernah kita alami gitu. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita mencari-cari. Beberapa kali mendengar kesaksian orang yang sebelum mengenal Tuhan, percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu. Tujuannya apa? Mencari kebenaran ini yang mana. Tapi semua tidak bisa memuaskan. Sampai dia menemukan jalan yang lurus. Yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu. Baru dia tahu inilah jalan itu. Baiklah kita yang sudah ada di jalan lurus ini, kita lanjutkan langkah kita terus. Baik, sekarang kita melihat kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang terbelenggu. Saya bacakan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ini berbicara tentang apa? Saya yakin ini bicara tentang orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang berat. Terbelenggu dalam masalah ini. Di dalam gelap, seolah-olah sudah gak punya harapan lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini menghadapi hal itu. Seolah-olah sudah gak ada titik terang lagi. Gak tahu mau kemana lagi. Tidak ada yang bisa menolong dikatakan. Tapi kita punya Tuhan yang masih bisa menolong kita, amin. Haleluya. Jadi saya mau pesankan, kalau ada Bapak Ibu yang sedang mengalami, jangan putus asa. Secara manusia mungkin sudah tidak ada jalan. Ini tidak mungkin minta tolong, ini tidak mungkin. Aset-aset sudah dijual semua. Mana? Bagaimana bisa? Seolah-olah sudah ada di dalam gelap, dibelenggu bisa. Tapi kita bersyukur sekali lagi Allah itu Allah penebus. Dia sanggup menolong kita saudara. Dan dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Ya ini coba sudah ingat ya. Jadi ini kunci. Saudara. Kunci dari segala kunci.
Berserulah kepada Tuhan dalam masa kepicikan, maka aku akan melepaskan dia, kata Tuhan. Jangan berseru kepada yang lain. Manusia terbatas. Menolong mungkin bisa menolong dikit-dikit lah. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang besar tentu susah. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah. Berseru. Berseru itu apa artinya? Berteriak minta tolong. Kalau saudara mau tenggelam, sudah nggak bergengsi lagi. Tolong, tolong, tolong. Berteriaklah kepada Tuhan. Berseru-seru, katakan. Jadi ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Sekali nggak didengar, 2 kali. 2 kali tidak didengar, 3 kali. 3 kali tidak didengar, 4 kali. Sampai pintu dibukakan bagi saudara. Karena janji Tuhan, barang siapa mengetok, pintu akan dibukakan. Berserulah. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika Tuhan bertindak, dikatakan mereka dikeluarkan dari gelap dan diputuskan semua belenggu-belenggu. Ada satu kebebasan sorak-sorai. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah ini. Jadi saudara yang sudah ditolong Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ingat kasih setianya yang ajaib. Sekarang kita lihat kelompok yang ketiga. Kalau tadi kita sudah melihat orang yang tersesat. Orang yang menghadapi mara bahaya. Menghadapi situasi yang susah. Yang dalam keadaan terbelenggu. Tidak ada jalan keluar. Coba saudara perhatikan. Dikatakan karena mereka memberontak. Nah ini saudara perhatikan. Jadi kebanyakan kita terjerat masalah. Karena kita nggak menuruti nasihat firman Tuhan. Menista nasihat yang maha tinggi. Sudah diberitahu, masih dilanggar. Ya sudah, tapi enggak apa-apa. Tuhan baik. Yang penting jangan diulangi lagi. Kelompok ketiga coba. Orang-orang yang sakit parah. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Luar biasa. Jadi kelompok ketiga ini kelompok orang yang sakit, bukan sakit-sakit biasa. Ya, bukan sakit flu, bukan sakit-sakit batuk pilek, bukan. Tapi ini adalah sakit yang parah. Dikatakan sampai mereka sudah tiba pada pintu gerbang maut. Maaf, ini sudah hampir mati. Dengan lain kata, penyakit yang parah yang membawa kepada kematian. Coba kita lihat sejenak, dikatakan apa? Tentu ini tidak selalu ya, jangan dibuat ini patokan lalu sudah menghakimi, jangan. Tapi ada baiknya ini juga kita perhatikan. Dikatakan oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Walaupun tidak selalu, tapi mungkin minimal 60% karena dosa, karena salah kita. Makanya kita harus introspeksi. Dosa itu enggak selalu nyata seperti saudara mencuri, membunuh, berzina, gitu. Ngakali orang. Saya enggak pernah melakukan itu semua. Makanya dosa itu enggak selalu yang nampak loh. Karena ada di dalam firman Tuhan, ada dosa orang yang langsung kelihatan. Ada dosa yang tidak kelihatan. Ada. Nah untuk tahu, saudara harus datang kepada Tuhan. Tanya, minta Roh Kudus berbicara. Kalau saya ada sesuatu terjadi, saya introspeksi. Apa ya aku ini? Ada apa? Dan Tuhan berbicara, Tuhan menunjukkan. Jadi kita harus begitu. Karena Tuhan itu Allah yang mendisiplin, ya ingat ya. Orang tua yang baik itu pasti mendisiplin anak. Benar apa benar saudara? Amsal juga berkata, orang yang tidak memakai rotan itu membenci anaknya, mencelakakan anaknya. Jadi kalau kita sayang kepada anak, kalau anak kita salah ya kita beritahu. Kalau udah diberitahu nggak bisa, pakai rotan. Diajar, nggak bisa dihajar.
Jadi sama, Tuhan juga demikian. Jadi kadang-kadang dia mendisiplin kita, bukan karena dia tidak senang kepada kita, bukan. Tapi karena dia sayang kepada saudara dan saya. Dia sayang, dia lebih sayang kepada jiwa saya daripada pelayanan saya. Ini yang saya pahami. Tuhan itu lebih sayang kepada jiwa saya, kepada roh saya, daripada kepada pelayanan saya. Mungkin saudara tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang mengerti, mengertilah. Jadi kadang-kadang dia harus disiplin. Dan di situ kita sadar, oh ya aku keliru. Rupanya aku menceng selama ini. Jadi dikatakan ketika orang tersebut berseru-seru kepada Tuhan. Berteriak seperti Raja Hizkia. Ketika diberitahu oleh Nabi Yesaya, kamu sudah sampai waktunya, kamu akan mati. Tinggal kamu sekarang pesan-pesan kepada orang-orang rumahmu. Dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mengirim Yesaya, belum keluar, baru di pintu gerbang sudah disuruh balik. Balik Yesaya, beritahu kepada Hizkia, umurmu aku tambah 15 tahun lagi. Haleluya, Tuhan baik. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Mari kita pegang ayat-ayat ini. Ada di antara saudara yang sakit, mungkin sakit parah. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Ayo berseru kepada Tuhan, haleluya. Dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup menolong kita. Dan mari kita melihat yang kelompok yang keempat sekarang. Kelompok yang keempat ini orang yang ditimpa badai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya saya katakan Tuhan izinkan, ini kan Tuhan izinkan jelas dikatakan dibangkitkannya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ada badai menimpa hidup kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebab orang itu kalau zona nyaman, zona aman, itu bahaya loh. Saya baru sadari, ternyata zona nyaman itu bahaya. Bahayanya apa? Kita bisa lengah. Ya kalau saudara nyetir lurus terus ya toh. Enggak ada kendaraan. Cuma kendaraan sudah lurus terus. Kira-kira apa? Pasti ngantuk. Tiba-tiba siar. Waduh, kalau naik mobil, siar itu sudah bahaya. Jadi kadang Tuhan izinkan angin badai menerpa kehidupan kita. Kalau sudah sedang ditimpa badai saat ini. Belum tentu juga karena saudara salah dosa. Mungkin karena Tuhan mau menyatakan dirinya lebih lagi dalam hidup kita. Memang perjalanan hidup manusia ini tidak ada yang mulus, saudara. Karena kita pada dasarnya hidup di dunia yang bermasalah. Dunia ini banyak masalah. Jadi nggak mungkin kita hidup tanpa masalah. Jadi dikatakan ada bahaya, ada situasi yang berbahaya terjadi di sini. Dan mereka mulai panik, mulai bingung, mulai kehilangan akal. Tapi masih untung ini adalah orang-orang ketebusan Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Yesus tolong. Doa yang paling manjur diucapkan oleh Petrus waktu mau tenggelam. Yesus tolong, Yesus tolong aku. Langsung Tuhan pegang tangan kita. Dan dikatakan badai itu diteduhkan. Dia adalah Allah yang meneduhkan badai, amin. Sebab itu jangan takut. Kalau saudara sedang ditimpa badai, berdoa. Saat ku berada di tengah gelombang, gitu, kau ada di sana. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Tapi jangan lupa, sesudah saudara ditolong Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Habis ditolong lalu lupa, jangan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bersaksi. Kita harus belajar bersaksi. Baik di tengah-tengah gereja Tuhan.
Baik kepada siapa saja. Mulai belajar bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Apa yang saudara pernah terima supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi ada satu pesan yang kuat dari keempat kelompok ini, yaitu dalam keadaan apapun juga berseru. Berserulah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mendengar dan menjawab doa anak-anaknya. Kita ditebus menjadi anak Tuhan. Sekarang saudara dan saya, kita adalah anak Tuhan. Amin. Dia adalah Bapak kita. Minta kepada Bapak, Bapak tolong aku. Bapak tolong, berseru kepada Tuhan. Dan bagian ketiga daripada Mazmur ini, saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Tuhan bukan cuma mau menolong, tapi Dia juga mampu menolong kita. Amin. Kalau mau tok nggak mampu, percuma. Saya mau menolong, tapi saya tidak mampu. Tapi Tuhan kita mau dan mampu menolong kita. Dia berkuasa melakukan mujizat. Dikatakan sungai bisa diubah menjadi padang gurun. Tapi sebaliknya padang gurun bisa menjadi sungai. Itu Tuhan. Makanya kita harus takut kepada Tuhan. Tuhan bisa membalikkan semuanya. Sungai bisa menjadi padang gurun. Tapi sebaliknya Tuhan juga membuat padang gurun menjadi tanah yang subur. Itu Tuhan kita. Dia mampu melakukan mujizat. Dan Dia adalah Allah yang memberkati kita. Mari dalam segala keadaan kita mau berseru kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.